Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Nilanada Adida Zahra dengan NIM belakang 14. Dan saya Mafan Maulana dengan akhiran NIM 07. Dan saya Ismail Lydia Rahman dengan akhiran NIM 16. Kami dari mata kuliah perkembangan peserta didik program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas PGRI Wiranegara. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis perkembangan pembelajaran bahasa Inggris dalam usia dewasa awal. Izinkan saya menyampaikan latar belakang mengapa bahasa Inggris itu penting di era digital saat ini. Menurut British Council in 2023, kemampuan berbahasa Inggris menjadi kebutuhan yang penting bagi generasi muda di era digital saat ini, terutama dalam menghadapi persaingan global di bidang pendidikan maupun karir. Adapun dari UNESCO 2023 yang menyatakan bahwa proses pembelajaran bahasa Inggris setiap individual tidaklah sama. Banyak pelajar yang kini memanfaatkan media sosial seperti TikTok dan lain sebagainya sebagai media belajar yang efektif dan menyenangkan. Dan yang terakhir ada dari OECD 2023 yang menyatakan bahwa keterampilan speaking menjadi salah satu aspek yang paling penting, namun juga paling menantang dalam pembelajaran bahasa Inggris, karena membutuhkan keberanian dan latihan yang konsisten. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh mengenai keunikan cara belajar bahasa Inggris seseorang. Namun, dari skill yang digemari, metode belajar yang digunakan, hingga kendala apa yang dihadapi selama proses pembelajaran. Oke semuanya, kali ini kita masuk pada sesi interview bersama narasumber kita. Mungkin sebelumnya bisa diperkenalkan dulu nama, kesibukan sehari-harinya seperti apa? Oke, nama aku Mutia Rizky. Kesibukannya untuk saat ini sih kayaknya belum sibuk ya, cuman lagi explore make up aja di rumah. Oh, explore makeup. Iya. Oke kak ya, kan kita kan dari prodi pendidikan bahasa Inggris. Jadi kita akan sedikit nanya-nanya tentang pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kakak suka nggak sih sama bahasa Inggris ini sendiri? Dan sudah berapa lama belajar untuk bahasa Inggris ini sendiri ya? Oke, aku pribadi sih suka sama bahasa Inggris dari SD memang. Oh, dari SD. Jadi dari SD tuh suka baca-baca kamus. Bahkan sampai belum materi yang nyampe di kelas itu tuh aku udah lihat-lihat tapi lihat doang. Jadi emang tertarik dari SD sampai sekarang. Soalnya menurut aku bahasa Inggris itu selain keren, dia juga dipakai apa ya, buat sehari-hari lah kalau di zaman sekarang gitu kan. Bukan sebuah skill yang wow gitu, tapi kan udah dipakai sebagai basic. Iya, jadi basic ya. Jadi untuk hanya sekedar tahu saja kayak. Iya, tapi karena tertarik juga itu jadi kayak ngepoin dikit-dikit. Kan di bahasa Inggris tuh banyak kayak skill-skillnya, dari listening, writing, dan reading juga, speaking juga. Dari skill-skill tersebut apa sih yang kakak suka sih? Apa writing kah atau yang lain? Kalau aku lebih suka speaking sih. Lebih suka speaking? Iya, karena menurut aku kalau listening itu nggak terlalu menantang kalau buat aku. Maksudnya kayak lebih mudah daripada speaking. Kalau apa tadi, writing ya? Writing. Kalau writing tuh itu lebih mudah daripada dua itu menurut aku. Lebih mudah lagi? Iya. Jadi aku lebih suka speaking karena lebih menantang dan dipakai buat percakapan sehari-hari, mungkin itu lebih gampang diterapkan. Berarti lebih suka conversation ya? Nah, selanjutnya kita akan menanya-nanya lebih dalam lagi untuk pribadinya Kak Mutia yang ini sendiri. Nah, untuk Kak Mutia sendiri nih, kan tadi kan skill yang disuka itu lewat speaking ya Kak ya? Iya, betul. Nah, untuk mendukung metode pembelajarannya itu lewat apa nih? Mandiri atau gimana nih cara pembelajarannya? Atau les atau ikut-ikut? Kebetulan aku sempat ke Pare waktu itu, tapi cuma 2 minggu. Jadi yang didapat tuh cuman 15% lah. Karena yang dipelajarin dalam 2 minggu itu kan ilmu yang basic, yang biasa, yang kayak pelajaran SD gitu, cuma lebih didetailin lagi gitu kan. Jadi lebih ke ini, belajar mandiri. Oh, belajar mandiri gitu ya, ulik-ulik sendiri gitu ya. Iya. Cara pembelajaran mandirinya tuh gimana Kak? Mungkin kakaknya tuh
kalau speaking tuh kan biasanya tuh lihat film kayak gitu kan, cara ngobrolnya gimana atau lain, atau kakaknya mungkin nggak nonton film gitu? Aku kebetulan kurang suka nonton film. Oh, kurang suka jadi nonton jarang ya. Terus apalagi film barat ya. Terus kalau listening musik gitu, itu juga jarang. Jadi aku lebih ke baca-baca aja sih. Oh, baca-baca. Nah, berarti nih kakaknya kan tadi kan memilih mandiri nih. Kalau pembelajaran mandirinya ini kak, biasanya tuh selain mendengarkan ataupun membaca gitu, media apalagi yang biasanya kakaknya pelajari untuk menganalisis kesulitan pembelajaran bahasa Inggrisnya? Baca-baca aja sih. Oh, baca-baca Soalnya aja nonton ya? juga jarang, kurang suka. Musik juga jarang. Lebih ke musik Indo. Jadi kalau musik barat tuh biasa aja gitu. Jadi kurang mendalami di dua itu. Lebih ke baca aja. Oh, menurut kakaknya sendiri ini berapa persen kakaknya bisa berkembang dalam membaca itu tersebut itu? Berapa persen? 45% mungkin, karena aku pribadi enggak rajin, enggak konsisten. Jadi intinya seingat aku, kalau aku lagi mau ya aku ini, tapi menurut aku itu lumayan efektif gitu kalau buat aku pribadi. Oh, emang kakaknya basicnya ya pingin belajar bahasa Inggrisnya emang dari awal dulu aja ya? Emang udah tertarik dari awal. Oke, nih dari tadi kan kita udah ngomongin metode pembelajarannya ya, kan di sini kita menganalisis orang gimana sih caranya dia itu untuk belajar bahasa Inggris lewat kelebihannya dia masing-masing. Nah, ini dari kakaknya sendiri, aku boleh tanya nih kak, kan tadi kakaknya kan lebih ke speaking, ya gitu ya, dari yang baca itu tadi. Kalau nonton ataupun mendengarkan itu kurang efektif juga. Ini menurut kakaknya nih, hal unik apa sih yang menurut kakak nih yang kakak pelajari dalam metode analisis bahasa Inggris ini? Kalau menurut aku dibilang unik sih nggak terlalu kayaknya. Soalnya mungkin ada beberapa orang juga melakukan hal yang sama gitu. Kalau aku pribadi, untuk meningkatkan buat upgrade skill bahasa Inggris aku, itu tuh aku biasanya baca-baca komen TikTok. Itu kan ada orang-orang yang pakai slang bahasa Inggris, atau apalagi kan ada kayak selebgram dari luar juga ya kan, abis itu kan komennya kan pasti full Inggris kan. Nah, di situ kan sumpah ada beberapa vocab yang menurut aku asing gitu ya. Bisa aku langsung di searching, abis itu aku coba praktekin dari awal aku tahu pas searching itu, hasil searchingnya itu langsung aku praktekin di typing aku sehari-hari, mungkin sama temen di chat gitu. Atau kalau ketemu sama orang aku coba buat ini sih, buat pronunciation dipraktekin langsung gitu ya. Buat ngecek kayak apa nih, bener nggak sih cara pengucapannya atau terus gitu. Kayak ngelatih dulu sebelum ngomong sama orang, kan dilatih dari typing juga, abis itu dilatih ngomong sendiri gitu di kamar gitu seumpama. Gitu sih. Jadi kayak udah terbiasa ngomong itu, jadi pas ngomong sama orang tuh nggak yang kaku atau gimana gitu, karena udah biasa diucapin di kamar sendiri gitu. Oh, udah berusaha kayak belajar sendiri gitu ya di depan kaca, biar juga nanti kalau di depan orang tuh ngomongnya tuh nggak kaku-kaku banget, udah terbiasa. Oke, Kak Mutia, tadi Kak Mutia itu kan lebih suka metode speaking. Terus selama Kak Mutia ini mempelajari bahasa Inggris, kira-kira ada kendala apa aja sih Kak? Kalau buat kendala sih aku lebih di vocab, di kosakata. Jadi aku ngerasa kurang banget kan, emang di situ aja sih kayaknya. Sama kayak listening aku ngerasa masih kurang, karena mungkin aku juga jarang ngebiasain telinga aku pakai dengerin musik barat atau nonton podcast barat gitu. Terus dari kendala tadi nih Kak, kira-kira Kak Mutia sendiri itu sudah menemukan solusi yang tepat atau belum? Kalau buat solusi itu tadi, lihat komen TikTok gitu kan. Jadi kayak bahasa-bahasa asing, nambah kosakata juga kan. Itu aja sih. Oh, jadi solusi dari Kak Mutia sendiri itu cuman dari TikTok aja ya? Kalau buat aku pribadi, kalau buat orang lain mungkin kalau mereka suka nonton film gitu ya, bisa nonton film, karena kayak yang subtitlenya bahasa Inggris gitu kan, jadi denger ngomong sama lihat tulisannya gitu kan. Kalau listening lagu barat juga kan membiasakan telinga dengan bahasa Inggris gitu sih. Kalau dari aku pribadi emang cuman lihat komen TikTok, karena aku sendiri belum konsisten dan ya udah biasa aja gitu. Oh iya. Tadi di awal Kak Mutia juga bilang Kak Mutia udah mempelajari bahasa Inggris dari kecil kan ya? Iya. Kalau
menurut Kak Mutia sendiri, kira-kira kemampuan bahasa Inggris Kak Mutia sekarang itu sudah berkembang atau masih sama seperti dulu Kak? Menurut aku cuma nambah 15% sih. Karena ya itu kembali ke aku kurang konsisten. Iya. Dan kayak ya udah biasa aja, apalagi sekarang kan aku masih belum belum kuliah. Jadi belum ada belajar, masih nganggur gitu. Nah, itu tambah sih. Tapi kalau semuanya nanti misal pas udah kuliah kayaknya mungkin lebih banyak lagi peningkatan gitu. Entah mungkin jadi ikut suka nonton atau ada pelajaran bahasa Inggris yang dipelajari lebih dalam gitu sih. Oh, berarti kalau untuk sekarang itu Kak Mutia nggak sesering itu ya untuk Iya, belajar bahasa Inggris? Oke. Terakhir nih Kak, kira-kira dari Kak Mutia sendiri nih yang sudah belajar bahasa Inggris dari kecil, itu kira-kira ada saran nggak nih buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris gitu mungkin? Atau lebih lagi kalau ada teman-teman yang mau belajar speaking nih, meningkatkan speakingnya, karena kan tadi Kak Mutia di speaking tuh minatnya. Kira-kira ada saran nggak Kak? Kalau saran dari aku sendiri sih, kalian ke Pare. Tapi Kemarin. minimal 3 bulan karena aku 2 minggu itu nggak dapat apa-apa, cuma dapat dikit karena aku sendiri udah ada basicnya kan. Kalau emang kalian dari nol banget, kalian bisa coba minimal 3 bulan atau 6 bulan deh, karena kalau semuanya di bawah 3 bulan itu tuh kurang menurut aku. Soalnya kalau di Pare sendiri di camp pakai kos gitu kan, itu tuh wajib pakai bahasa Inggris. Jadi ngelatih speaking, terus orang ngomong juga kita ngelatih listening. Abis itu dengan belajar pas masuk kelas ngelatih writing, kan ngelatih semuanya tuh. Tapi ya itu saran aku minimal 3 bulan. Abis itu ya kalian banyak-banyakin nonton film barat, tapi yang bagus ya. Abis itu jangan sampai lupa waktu sih. Cuman kalian niatin nonton film itu buat nambah kosakata. Abis itu ngelatih cara bicara juga sih. Abis itu listening pakai musik kayak gitu tuh. Sama ya itu mungkin kalian bisa meniru cara aku baca komen TikTok bahasa asing, habis itu di searching. Ya gitu aja sih. Oh, jadi seperti itu ya Kak ya. Betul. Oke, terima kasih ya Kak Mutia sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kelompok kami. Dan juga untuk teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris bisa dicontoh nih saran dari Kak Mutianya sendiri. Oke. Analisis hasil wawancara. 1. Speaking. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menyatakan bahwa speaking merupakan skill bahasa Inggris yang paling disukai dan menjadi fokus utama dalam proses belajarnya. Narasumber secara aktif mempraktikkan ungkapan dan kosakata yang ditemukan dari konten TikTok berbahasa Inggris ke dalam percakapan sehari-hari. Kebiasaan ini mencerminkan pendekatan belajar yang produktif, karena kemampuan speaking berkembang lebih optimal ketika seseorang berani mempraktikkan bahasa secara langsung dalam situasi nyata, dibandingkan hanya mempelajarinya secara pasif. Konsistensi dalam berlatih, speaking juga menjadi kunci utama yang membedakan cara belajar narasumber dari pembelajar lainnya. 2. Listening. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber memiliki kebiasaan menonton konten TikTok dari pengguna luar negeri yang secara tidak langsung turut melatih kemampuan listeningnya. Proses mendengarkan penutur asing secara rutin dapat membantu memahami pelafalan dan intonasi bahasa Inggris yang natural, sehingga kemampuan listening berkembang sebagai dampak positif dari metode belajar mandiri yang dilakukan. 3. Writing. Berdasarkan hasil wawancara, kemampuan writing belum menjadi fokus utama narasumber dalam belajar bahasa Inggris. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, saya dan teman peneliti menyarankan agar narasumber mengikuti seminar, webinar, atau pelatihan bahasa Inggris yang menyediakan materi dan latihan menulis. Kegiatan tersebut dapat membantu narasumber memahami teknik menulis, serta meningkatkan kemampuan writing secara bertahap. Menurut Highland, pembelajaran menulis yang didukung dengan latihan dan bimbingan yang tepat dapat meningkatkan kemampuan menulis dalam bahasa kedua. 4. Reading. Berdasarkan hasil wawancara, kemampuan reading belum menjadi fokus utama narasumber dalam belajar bahasa Inggris. Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, saya dan teman peneliti menyarankan agar narasumber membiasakan membaca artikel atau cerita pendek berbahasa Inggris secara rutin. Kebiasaan membaca dapat membantu menambah kosakata dan meningkatkan pemahaman bacaan. Menurut Ali et al., aktivitas membaca secara rutin berperan penting dalam meningkatkan kemampuan membaca dan penguasaan bahasa Inggris. Adapun di sini pada bagian solusi permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada usia dewasa awal, setiap individu memiliki kecenderungan untuk lebih mengembangkan keterampilan bahasa Inggris yang diminati. Sementara keterampilan lainnya seringkali kurang mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang seimbang agar keempat keterampilan bahasa Inggris dapat berkembang secara optimal.
Yang pertama, speaking. Narasumber mengatasi keterbatasan kosakata dengan aktif menonton konten TikTok dari pengguna luar negeri. Lalu, langsung mempraktikkan ungkapan yang ditemukan dalam percakapan sehari-hari. Bagi individu dewasa awal lainnya, disarankan untuk tidak ragu mempraktikkan bahasa Inggris meskipun masih terbatas. Karena konsistensi dalam berlatih adalah kunci utama perkembangan kemampuan speaking. Yang kedua, listening. Kebiasaan menonton konten TikTok berbahasa Inggris secara tidak langsung juga melatih kemampuan listening narasumber. Selain itu, disarankan untuk memperbanyak konsumsi konten audiovisual seperti lagu, film, atau podcast berbahasa Inggris, agar telinga semakin terbiasa dengan berbagi aksen dan intonasi penutur asli. Yang ketiga, reading. Salah satu cara efektif yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri membaca konten berbahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca komentar, caption, ataupun artikel pendek di media sosial. Kebiasaan ini dapat membantu memperluas kosakata sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap struktur kalimat bahasa Inggris. Yang keempat, writing. Untuk melatih kemampuan writing, individu dewasa awal dapat memulai dengan menulis hal-hal sederhana dalam bahasa Inggris, seperti membuat catatan harian, menulis komentar, ataupun membuat caption di media sosial menggunakan bahasa Inggris. Kebiasaan kecil ini apabila dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kemampuan writing. Baik semuanya, kita mencapai pada sesi terakhir, yaitu sesi kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa narasumber memiliki keunikan tersendiri dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Narasumber lebih condong pada kemampuan speaking sebagai skill yang paling disukai dan menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan pun terbilang kreatif dan mandiri, yaitu dengan pemanfaatan konten TikTok dari pengguna luar negeri dan menemukan kosakata baru yang kemudian langsung dipraktekkan dalam percakapan sehari-hari. Secara tidak langsung, kebiasaan menonton konten berbahasa Inggris tersebut juga turut melatih kemampuan listening narasumber melalui pembiasaan mendengarkan penuturan asli secara rutin. Hal ini mencerminkan karakteristik umum individu pada usia dewasa awal yang cenderung belajar secara mandiri berdasarkan minat dan kebutuhan pribadi. Pada fase ini, seseorang mulai memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap tujuan pembelajaran sehingga lebih selektif dalam memilih metode dan media pembelajaran yang dianggap efektif dan sesuai dengan gaya belajarnya. Namun, di sisi lain, kecenderungan ini juga membuat keterampilan seperti reading dan writing kurang mendapatkan perhatian yang seimbang. Secara keseluruhan, pengalaman belajar narasumber membuktikan bahwa individu dewasa awal memiliki potensi besar terhadap perkembangan secara mandiri melalui pemanfaatan media digital yang ada di sekitarnya.